Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat Ibu Dr. Yeni Heriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen lanjut. Dan teman-teman semua yang nanti menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tes asesmen diagnostik di kelas 7F SMP Negeri 4 Tasikmalaya. Pada tahap awal pembelajaran, guru itu perlu mengetahui kondisi awal setiap murid agar pembelajaran yang dirancang itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, saya melaksanakan dua jenis asesmen, yaitu ada asesmen diagnostik kognitif dan ada asesmen diagnostik non-kognitif yang dilaksanakan di kelas 7F yang berjumlah 34 murid. Selanjutnya, yaitu tujuan asesmen diagnostik kognitif. Tes diagnostik kognitif adalah tes untuk mengetahui bagaimana kemampuan kognitif murid. Tujuan dari tes ini ya tentu memperoleh gambaran mengenai kemampuan awal murid sebelum pembelajaran dimulai. Melalui tes ini, guru dapat mengetahui kompetensi yang telah dikuasai oleh murid serta mengidentifikasi kemungkinan miskonsepsi yang dimiliki oleh murid. Dengan demikian, pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar masing-masing murid, bisa melalui pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, sehingga proses belajar itu bisa menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada tujuan dari tes diagnostik non-kognitif. Selain kemampuan kognitif yang perlu diperhatikan, saya juga melakukan asesmen non-kognitif yaitu berupa angket minat belajar. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketertarikan, motivasi, dan keterlibatan murid terhadap pembelajaran matematika. Informasi ini sangat penting karena keberhasilan pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh non-kognitifnya, misalnya oleh minat belajar murid. Nah, nantinya hasil angket ini membantu guru memilih metode, media, dan aktivitas pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Secara keseluruhan, kedua asesmen ini saling melengkapi. Tes diagnostik kognitif itu memberikan informasi mengenai kemampuan awal murid, sedangkan yang non-kognitifnya seperti angket minat belajar itu memberikan gambaran mengenai kondisi minat belajar murid. Melalui hasil kedua asesmen tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar, serta menentukan bentuk pendampingan yang sesuai sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan berpihak pada kebutuhan murid. Selanjutnya ada instrumen asesmen kognitif. Nah, di barcode ini terdapat instrumen asesmen kognitif terdiri dari 10 soal yang memuat operasi hitung bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, pola bilangan, serta penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen ini disusun untuk mengetahui sejauh mana kesiapan murid sebelum memasuki materi inti. Ini linknya. Oke, next ada instrumen asesmen non-kognitif, yaitu ada di barcode yang ini.
Instrumen terdiri dari 32 pernyataan yang mencakup 4 indikator utama, yaitu perasaan senang, keterlibatan murid, ketertarikan terhadap materi matematika, dan perhatian murid selama mengikuti pembelajaran. Keempat indikator tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat minat belajar murid secara menyeluruh. Nah, berikut hasil dari tes diagnostik kognitif dari murid kelas 7F yang terdiri dari 34 orang dengan nilai tertingginya itu 100 dan nilai terendahnya 10. Rata-ratanya itu di 78,24. Berdasarkan hasil asesmen, mayoritas murid itu berada pada kategori mahir, yaitu sebanyak 64,7% murid. Kemudian 23,5%-nya berada pada kategori menengah dan 11,8%-nya masih berada pada kategori dasar. Pada analisis per soal itu menunjukkan bahwa sebagian besar murid telah menguasai operasi hitung dasar dan pola bilangan. Namun demikian, kompetensi mengenai garis bilangan itu masih menjadi materi yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki tingkat penguasaan paling rendah. Di sini warna merah untuk materi garis bilangan dengan kategorinya itu perlu diperkuat. Oleh karena itu, materi tersebut nanti menjadi prioritas dalam perencanaan pembelajaran berikutnya. Kemudian, untuk pengelompokan teaching at the right level itu kelompok dasar terdapat 4 murid. Mungkin untuk kelompok dasar nantinya akan disatu kelompokkan. Untuk kelompok penengah itu ada 8 murid, mungkin bisa dilakukan dibagi menjadi 2 kelompok. Selanjutnya untuk kategori kelompok mahir itu terdapat 22 murid, bisa dibagi menjadi 4 kelompok gitu. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjutnya, yang pertama untuk kelompok dasar itu masih memerlukan pendampingan. Bisa dibimbing secara intensif untuk belajar kelompok kecil yang tadi terdiri dari 4 murid. Kemudian menggunakan media yang konkret seperti garis bilangan, kartu bilangan, atau ilustrasi yang konkret gitu. Kemudian ada latihan bertahap dari mudah ke sulit dengan scaffolding dan diberikan umpan balik langsung dan penguatan konsep dasar. Selanjutnya, untuk kelompok penengah itu diberikan penguatan, yaitu melakukan diskusi kelompok tanya jawab terarah, pemberian LKPD bersingkat dan soal kontekstual, kemudian strategi pemantauan melalui rutin, serta monitoring dan umpan balik berkala. Untuk kelompok mahir itu bisa diberikan pengayaan, yaitu pemberian soal HOTS dan tantangan pemecahan masalah, proyek mini atau investigasi matematis, tutor sebaya untuk membantu teman kelompok lain, dan presentasi hasil dan refleksi belajar berpikir kritis. Kemudian strategi pembelajaran yang akan saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi berbasis TARL, Teaching at the Right Level. Model pembelajaran yang digunakannya itu bisa problem based learning atau discovery learning. Kemudian menggunakan integrasi teknologi dengan menggunakan media interaktif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya untuk asesmen formatif berkelanjutan itu melaksanakan asesmen secara rutin. Menggunakan berbagai bentuk asesmen, bisa kuis, observasi, atau tugas, dan menganalisis hasil asesmen yang tadi itu untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Kemudian penguatan motivasi dan karakter, yaitu memberikan apresiasi dan penguatan positif, menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar,
menanamkan nilai disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Oke, next. Next ada hasil angket minat belajar matematika yang terdiri dari 34 responden dengan skor tertingginya yaitu 266 dan skor terendahnya yaitu 146. Nah, pada kategori minat belajar murid kelas 7F itu terdapat 28 orang, 28 murid itu memiliki minat tinggi dengan persentase 82,4%, sedangkan yang mempunyai minat sedang itu terdapat 5 orang dengan persentase 14,7%, dan ada satu orang murid yang memiliki minat sangat tinggi yaitu dengan persentase 2,9%. Jadi, sebagian besar murid kelas 7F itu memiliki minat belajar yang tinggi dengan persentasenya 82,4%. Ya, selanjutnya pada rata-rata setiap indikator, rata-rata skornya itu yang mempunyai skor paling tinggi rata-ratanya yaitu perasaan senang. Jadi murid senang belajar matematika dengan rata-ratanya 3,38. Kemudian yang paling rendah itu manfaat dengan skor 3,00. Eh, Murid mungkin masih belum bisa menghubungkan manfaat belajar matematika atau masih belum bisa menemukan manfaat belajar matematika. Mungkin itu menjadi PR untuk saya agar menghubungkan matematika dalam kehidupan atau permasalahan kehidupan sehari-hari agar mereka lebih tahu lagi manfaat dalam belajar matematika. Kemudian ada faktor dominannya. Faktor dominannya itu murid merasa senang saat belajar matematika, murid menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap matematika, serta perhatian murid saat pembelajaran itu cukup baik. Adapun yang perlu ditingkatkan adalah tadi indikator manfaat. Murid itu perlu lebih memahami kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, serta perlunya penguatan melalui kegiatan yang kontekstual dan aplikatif. Nah, kesimpulannya, oh, rekomendasi, refleksi dan tindak lanjutnya, yang pertama yaitu ada pembelajaran kontekstual. Tadi sudah disebutkan bahwa harus lebih kontekstual dan didekatkan lagi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada variasi metode, itu bisa menggunakan metode bervariasi seperti games, edukatif, atau proyek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajarannya lebih menarik. Kemudian pemberian tantangan, memberikan soal menantang secara bertahap agar kemampuan kognitifnya juga bisa bisa naik gitu, dan meningkatkan juga motivasi, minat, dan percaya diri murid. Kemudian ada penguatan positif, yaitu pasti memberikan apresiasi dan umpan balik positif untuk menjaga minat dan motivasi belajar murid. Serta ada keterlibatan aktif, yaitu melibatkan murid dalam kegiatan yang menuntut partisipasi dan kolaborasi aktif. Jadi, kesimpulannya, minat belajar matematika murid kelas 7F secara umum tinggi. Kekuatan utamanya terletak pada perasaan senang dan ketertarikan dalam pembelajaran matematika. Sedangkan yang perlu ditingkatkan yaitu pemahaman manfaat matematika. Dengan strategi pembelajaran yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan minat belajar murid itu semakin meningkat sehingga berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika. Oke, selanjutnya, ada hasil keseluruhan. Hasil keseluruhan dan pendampingan guru.
untuk beberapa kelompok yang sudah dibagi itu ada dasar, menengah, dan mahir. Untuk kelompok dasar itu kan tadi karakteristiknya masih kesulitan memahami konsep dasar, kemudian perlu bimbingan yang yang intensif, dan kurangnya kepercayaan diri. Nah, bentuk pendampingannya seperti yang tadi juga sudah disebutkan di rencana tindak lanjut, yaitu membuat kelompok kecil, kelompok khusus yang memiliki yang kelompok khusus dasar, menggunakan media yang konkret, melakukan scaffolding, melakukan latihan bertahap, memberikan umpan balik langsung, dan memainkan permainan edukatif sederhana. Kemudian untuk kelompok menengah, itu nantinya diskusi kelompok terarah, LKPD bertingkat dari yang mudah ke yang sulit gitu. Soal kontekstual, tanya jawab, refleksi dan umpan balik serta monitoring dan asesmen formatif secara berkala. Selanjutnya untuk kelompok mahir itu diberikan tantangan soal yang lebih sulit, soal hot, membuat melakukan proyek matematika mini, menjadi tutor sebaya untuk membantu temannya, kemudian presentasi dan publikasi hasil kerja, serta pembinaan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Gitu. Jadi, kesimpulannya, guru memberikan pendampingan yang berbeda sesuai kebutuhan belajar murid melalui pendekatan teaching at the right level. Kelompok dasar memperoleh pendampingan intensif, kelompok menengah mendapatkan penguatan konsep, sedangkan kelompok mahir itu memperoleh pengayaan dan kesempatan menjadi tutor sebaya. Pendampingan ini diperlukan dengan strategi pembelajaran yang kontekstual, interaktif, dan menyenangkan untuk mempertahankan minat belajar murid yang telah meningkat secara optimal. Jadi, kesimpulannya, hasil dari asesmen diagnostik itu menunjukkan bahwa kemampuan awal murid kelas 7F tergolong baik dengan rata-rata 78,24. Mayoritas murid berada pada kategori mahir sebanyak 64,7%, namun masih diperlukan penguatan pada konsep garis bilangan bagi sebagian murid. Kemudian, uh, melalui penerapan pendekatan teaching at the right level, itu bisa membantu masing-masing kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran diharapkan menjadi lebih efektif, berpihak pada murid, serta mampu meningkatkan hasil belajar secara optimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.